Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Insan Tangkelangi, salah satu dosen di Universitas Cokro Aminoto Palopo, Fakultas Teknik Komputer, Program Studi Informatika. Dalam video ini, saya akan menampilkan cuplikan video pengajaran saya dalam kelas untuk mata kuliah Intermediate EFL Studies yang saat ini saya ampuh. Namun sebelum itu, saya akan memberikan deskripsi singkat dari mata kuliah ini. Intermediate EFL Studies adalah salah satu mata kuliah wajib program studi dengan bobot 3 SKS yang diajarkan bagi mahasiswa semester 5 dengan kode mata kuliah HM413. Secara garis besar, mata kuliah ini mengajarkan tentang strategi-strategi pengerjaan soal TOEFL atau Test of English as a Foreign Language. Adapun capaian lulusan program studi mata kuliah ini adalah untuk poin sikap, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Selain itu, terdapat juga poin sikap ke-9, yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Selain itu, ada juga keterampilan umum, poin 2, yang berisikan mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Nah, yang terakhir ada keterampilan umum untuk poin ke-7, yaitu mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok, dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Baik, selanjutnya terdapat 3 capaian pembelajaran pada mata kuliah atau yang disebut dengan CPMK, yaitu mahasiswa menjelaskan dan mengimplementasikan dasar-dasar dan strategi mengerjakan soal-soal tentang kemampuan mendengarkan atau listening comprehension. Terus kemudian yang kedua ada mahasiswa menjelaskan dan mengimplementasikan dasar-dasar dan strategi mengerjakan soal-soal tentang pemahaman tata bahasa atau structure and written expression. Dan yang terakhir ada mahasiswa memahami dasar-dasar dan strategi mengerjakan soal-soal tentang kemampuan membaca atau disebut dengan reading comprehension. Ketiga CPMK ini kemudian diturunkan ke dalam 13 sub CPMK yang lebih detail dan memperlihatkan secara langsung bahan kajian yang akan diajarkan di setiap pertemuan. Ke-13 sub-sub CPMK tersebut meliputi 1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar TOEFL secara umum. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan dan mengaplikasikan strategi umum di dalam mengerjakan soal-soal listening. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan konsep negative expressions yang ada dalam listening comprehension. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan konsep contrary meaning berupa listen for wishes dan untrue condition. Yang kelima, mahasiswa mampu mengimplementasikan strategi menjawab soal dalam percakapan panjang dan teks monolog. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan dan mengaplikasikan strategi umum dalam mengerjakan soal-soal structure dan written expression. Yang ketujuh, mahasiswa mampu mengidentifikasi subjek dan verb dalam kalimat aktif dan pasif. Yang kedelapan, mahasiswa mampu mengidentifikasi apositif dan participles dalam kalimat. Yang kesembilan, mahasiswa mampu mengidentifikasi kalimat inverted subjects dan verbs. Yang kesepuluh, mahasiswa mampu menjelaskan dan mengaplikasikan strategi umum dan mengerjakan soal-soal tentang reading comprehension. Yang ke-11, mahasiswa mampu mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan tentang gagasan dari suatu teks atau sering disebut dengan questions about the ideas of the passage. Yang ke-12, mahasiswa mampu mengidentifikasi pertanyaan langsung dan tidak langsung tentang gagasan dari suatu teks bacaan atau yang disebut dengan directly and indirectly answered questions. Dan yang terakhir ada tentang mahasiswa mampu mengidentifikasi dan mengaplikasikan strategi pengerjaan soal-soal tentang vocabulary mastery dalam reading comprehension. Berdasarkan dengan sub CPMK tersebut, maka dapat diketahui bahwa bahan kajian dari mata kuliah ini adalah strategi umum menjawab soal-soal listening, structure dan written expression, serta reading. Yang kedua tentang negative expression. Yang ketiga tentang contrary meaning, dalam hal ini berkenaan tentang wishes dan untrue conditions. Lalu kemudian yang keempat ada strategi menjawab soal-soal pada long conversations dan long talk pada listening. Terus yang kelima ada subject and verb dalam kalimat aktif dan pasif. Yang keenam tentang appositives dan participles. Yang ketujuh tentang inverted subjects dan verbs. Yang kedelapan adalah ideas dan ideas of the passage. Yang kesembilan ada directly and indirectly answered questions. Dan yang kesepuluh yaitu tentang strategi menjawab soal-soal vocabulary. Adapun model pembelajaran yang saya terapkan yaitu DIA yang merupakan singkatan dari delivery, interaction, dan assessment. Delivery merupakan proses penyampaian materi kepada mahasiswa.
Proses delivery yang saya lakukan terbagi menjadi dua, yaitu penyampaian langsung di dalam kelas dan pemanfaatan video-video pembelajaran yang dapat diakses secara mudah melalui YouTube. Selanjutnya, interaction. Interaction merupakan interaksi antar dosen dengan mahasiswa ataupun interaksi antar sesama mahasiswa melalui kegiatan diskusi kelompok. Dalam diskusi kelompok ini, saya mengelompokkan mahasiswa ke dalam beberapa kelompok kecil beranggotakan 4-5 orang dengan harapan kelompok ini dapat menjadi wadah bagi mereka untuk berdiskusi dalam proses memahami materi yang telah dibahas. Terakhir, assessment. Assessment merupakan proses pemberian tugas kepada mahasiswa yang bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman mahasiswa dalam memahami materi pembelajaran yang telah dibahas. Sebagai asesmen akhir mata kuliah ini, terdapat 4 indikator yang dinilai, yaitu kehadiran 20%, tugas 30%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester sebanyak 25%. Pada mata kuliah ini, penilaian UTS dan UAS saya lakukan dengan memberikan soal-soal TOEFL disesuaikan dengan materi-materi yang telah dibahas di dalam kelas. Demikianlah deskripsi mata kuliah dari Intermediate TOEFL Studies yang saya ampuh. Selanjutnya saya akan menampilkan cuplikan video pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas untuk mata kuliah Intermediate TOEFL Studies. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. How are you today? Fine. Alhamdulillah. Oke, jadi sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita mulai, saya akan memanggil nama kalian. Silahkan mengatakan hadir jika kalian berkata. Oke, Elvira Agung. Oke, hari ini kita akan belajar tentang subject dan verb dalam aktif dan pasif voice. Tapi sebelum kita mulai, ada yang ingat materi pekan lalu kita belajar tentang apa? Strategi umum tentang bagaimana mengerjakan soal-soal strategi dan expression pada TOEFL. Nah, hari ini kita akan belajar yang lebih detail. Lebih detailnya itu tentang apa? Tentang subjek dan verb dalam kalimat aktif dan kalimat pasif. Oke ya. Nah, hari ini kita akan mencoba untuk mengidentifikasi yang mana subjek dan yang mana verb dalam satu kalimat. Dan kalimatnya itu ada dua jenis yang akan kita pelajari, yaitu kalimat pasif dan kalimat aktif. Subjek atau jenis-jenis subjek, jenis-jenis kata yang bisa menjadi subjek dalam kalimat bahasa Inggris. Yang pertama ada noun, contohnya school. Bisa kita jelas. Oke, school. Dalam contoh kalimatnya, school is a place of formal education. Subjeknya adalah school. Nah, selanjutnya yang kedua adalah noun phrase. Nah, apa itu frase atau phrase? Ada yang tahu? Yang head modifiernya Kata benda boleh seperti itu. Ada lagi? Oke, terima kasih ya. Oke, jadi sebenarnya noun phrase frase adalah gabungan dua atau lebih suku kata yang menduduki satu fungsi dalam kalimat. Contohnya di sini noun phrase-nya adalah the school. The dan school ada dua kata. The dan school. The itu adalah artikel, school-nya itu adalah noun. Nah, kalau dihubungkan ini, kalau kita gabungkan ini menjadi satu fungsi, dia memiliki satu fungsi dalam kalimat, yaitu sebagai subjek. Fungsi subjek. Nah, selanjutnya ada noun clause. Noun clause di sini contohnya adalah bukan yang di sebelah kiri atau di sebelah sana. When she will read is depending on traffic. Yang mana kira-kira subjeknya? She. Apakah cuma she yang menjadi subjek dalam kalimat ini? Iya. Tapi yang mana? When sampai Arrive. Betul sekali. When sampai arrive itu satu fungsi, yaitu dia menduduki sebagai subjek dalam kalimat. Nah, satu fungsi subjek itu yang diisi oleh noun clause. Clause itu apa? Pertanyaannya. Clause itu adalah anak kalimat. Boleh kita bilang anak kalimat, tapi kalau saya kita definisikan secara lebih detail, clause itu dia ada subjek dan verb di dalamnya. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada
Selanjutnya ada gerund. Gerund itu bentukan dari verb plus ing. Jadi misalnya go menjadi going. Kalau wash menjadi washing. Nah, semua itu gerund. Semua itu bisa menjadi subjek dalam kalimat, menduduki fungsi sebagai subjek dalam kalimat. Selanjutnya ada gerund phrase. Ada gerund phrase. Gerund phrase seperti yang tadi. Kalau misalnya frase berarti dia gabungan dua atau lebih dari suatu kata yang menduduki satu fungsi dalam kalimat. Nah, dalam hal ini kita akan mencari fungsi sebagai subjek. Nah, kalau sing your song itu menduduki cuma satu subjek saja, satu fungsi dalam kalimat, yaitu sebagai subjek. Ya, to sing your song is my dream. Verbnya adalah yang mana verbnya di kalimat terakhir? Is. Berarti memang subjeknya itu mulai dari awal to sing your song itu cuma satu fungsi yang dia pakai, yaitu fungsi sebagai subjek. Oke, sekarang kita lanjut langsung kita melangkah ke active sentence. Apa sih sebenarnya active sentence? Kita ada yang tahu active sentence? Ada yang bisa menjelaskan dulu apa itu active sentence atau kalimat aktif dalam bahasa Indonesia? Boleh penjelasan, boleh dalam bahasa Indonesia, boleh dalam bahasa Inggris. Pakai active sentence? Gak ada? Oke, tidak apa-apa. Oke, jadi active sentence adalah, nah sekarang kita lanjut ke pasif. Apa itu passive sentence? Ada yang tahu passive sentence bedanya dengan active sentence yang tadi? Biasa kita bilang active sama passive voice. Sekarang kalau pasif, oke, salah satu bagus sekali. Salah satu ciri dari pasif adalah subjeknya yang biasanya kalau di active sentence subjeknya itu ditaruh di depan. Tapi kalau pasif subjeknya itu taruhnya di belakang. Ada lagi kira-kira karakteristiknya? Kata kerjanya, nama kata kerjanya? Kalau di bahasa Indonesia pakai dia dokter. Betul sekali. Jadi kalau di bahasa Indonesia kalimat aktif dia menjadi yang melakukan. Oke, sekarang kita akan mencoba menemukan atau mengidentifikasi yang mana subjek dan yang mana verb dalam suatu kalimat. Seperti topik utama kita dalam pertemuan kali ini. Nah, untuk kalimat di atas, kalimat pertama, yang mana subjeknya? Oke, we are aware of the verb. Yang mana verbnya? Was. Dari mana kita tahu bahwa itu adalah verb? Selanjutnya yang kedua. Yang kedua, the first fiction writer in the United States to achieve international fame was Washington Irving, who wrote many stories including Rip Van Winkle and The Legend of Sleepy Hollow. Ada yang mau bantu saya untuk membacakan ulang? Nomor 2, satu orang. Silakan. Silakan tulis. Angkat tangan soalnya kan? Oke, silakan. The first fiction writer in the United States took art. Oke, thank you. Terima kasih ya. Ya bagus sekali, kayaknya pronunciation-nya kalian sudah bagus di rumah ya. Kalau yang saya dengar tadi itu tidak ada yang meleset pronunciation-nya. Mungkin ada kalau misalnya kita bandingkan sama yang netis, tidak mungkin agak berbeda. Tapi kalau misalnya versi bahasa Indonesia itu sudah bagus sekali. Oke, kita melangkah ke kalimat selanjutnya, kalimat ketiga. Natural selection is defined as the process that directs the course of evolution by preserving those traits best adapted for an organism's survival. Siapa yang bisa menjawab atau bisa menjawab yang mana subjek? Natural selection. Yang mana verbnya atau predikatnya? Is defined. Ya, dari mana kita tahu bahwa itu adalah verbnya atau predikatnya? Verb yang berfungsi sebagai predikat. Betul sekali, itu salah satu yang menunjukkan bahwa kalimat itu atau kata itu adalah verb. Ya. Kalimat pertama itu tipenya apa? Aktif. Dan mana kita tahu bahwa itu aktif? Kata kerjanya, ya, form, yang berarti membuat atau membuat. Selanjutnya yang kedua, pasif atau aktif?
Oke, di sini akan ada tiga pertanyaan yang sering yang bisa saja kita temukan dalam TOEFL, dan ini pertanyaan saya ambil memang langsung dari soal TOEFL, ada tiga pertanyaan di atas. Nah, coba kalian nanti kita akan bagi kelompok, tapi sebelum itu saya jelaskan dulu apa yang akan kalian kerjakan, ya. Jadi apakah dia pasti? Oke, sekarang silakan kalian membentuk kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang, tapi kalau saya menyarankan 4 orang saja. Oke, silakan. Di dalam soal structure dan written expression yang bagian pertama 15 pertanyaan pertama itu dalam bentuk pertanyaan seperti atas yang nomor 1. Itu kita jawab titik-titik kan, berarti di situ adalah yang mana jawaban yang paling tepat untuk mengisi titik-titik yang ada, itu nomor 1. Sudah? Oke, saya akan langsung kembali ke pertanyaan 1 dan 2. Kalau ada lagi yang menanyakan silakan angkat saja ya. Yang merasa kesulitan, asalkan jangan ditanyakan jawabannya. Nomor berapa ya? Nomor 1 sudah. Nomor 1 sudah mana saja? Oh sudah, yang mana ini? Hari belum ada sudah. Sama. Sebelah sini nomor 1 sudah. Nomor 1 selesai. Belum. Yang di belakang sebelah nomor 1 sudah. Sudah. Sebelah sini nomor 1 sudah. Sudah. Nomor 2. Ada yang sudah selesai nomor 2? Belum. Sebentar kita kerja ya. Silakan didiskusikan sama-sama. Sekarang jawabannya dulu. Jawabannya yang mana? C. Ada yang sama? C. Nomor 1 jawabannya C. Ada yang sama? Sama semua ya? Sama semua C. Sekarang ada yang mau berikan penjelasan? Yang bisa C? Oke, terima kasih. Betul sekali. Jadi dalam kalimat ini yang di sini itu belum lengkap subjeknya dan belum ada predikatnya. Itulah yang kita butuhkan adalah yang melengkapi subjek. Sekarang lanjut, ada yang mau menjawab kira-kira kalimat ini yang mana subjeknya? Kembali lagi, yang mana subjeknya? Nah, sini. Sudah menjawab sini. Yang di belakang deh, yang di belakang. Nomor 2 jawabannya menurut kelompok yang di belakang. Nomor 2 jawabannya yang mana? Yang mana yang salah dari kalimat ini? Apa yang membuat kalimat ini salah? Pertanyaan yang berbeda, berisi pertanyaan yang berbeda, tapi menjawab jawabannya yang kita rasa. Yaitu yang mana yang salah dari kalimat ini? Oke, jadi sudah betul jawabannya is having, tapi sebenarnya is having di situ harusnya dia tidak ada isnya. Apakah kalau saya tambahkan is, kita mau pakaikan which is, which having, boleh. Kalau kuis, silakan pilih 1 HP dari setiap kelompok yang device-nya tidak terlalu dan juga internet yang tidak terlalu. Sudah, kalau sudah menentukan 1 HP yang mau dipakai, silakan masuk ke www.kabut.it. Sorry, bukan .com, .it. Tunggu ya. Sudah pernah pakai kamu sebelumnya? Belum. Oke, nanti sambil saya membuka, silakan kalian bunyikan apa nama kelompok kalian. Boleh nama kelompoknya A, B, C, dan Z. Boleh juga nama kelompoknya berdasarkan misalnya Power Girls, misalnya ada Wonder Woman, misalnya. Mau nama bunga boleh. Asalkan jangan aneh-aneh ya namanya ya. Nah, di dalam sini itu akan ada pertanyaan yang mana pertanyaan-pertanyaannya itu tentang yang sudah kita bahas tadi. Seluruh pertanyaan yang muncul itu yang sudah kita bahas tadi. Kita tunggu game-nya. Nah, ini silakan masukkan game-nya seperti yang di atas 2, 1, 3, 4, 7, 5, 8. Oke, nomor 1. What things can be a subject in English? Pertanyaannya ini. What things can be a subject in English? What things can be a subject in English?
menjawab dengan benar. Tapi 5 kelompok ini akan beda-beda poinnya. Siapa yang paling cepat pemain cepat, dia yang paling tinggi poinnya. Kita lihat ya. Berarti karena kita ada 6 kelompok, berarti ada 1 kelompok yang tidak sempat menjawab tadi ya. Kita lihat poinnya. Boboiboy nomor 1. Berarti Boboiboy yang paling dilanjutkan dengan Power Rangers, Robotif, Agent Ali, sama Shaolin. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Ini sudah tahu cara mainnya ya. Oke, kita lanjut. Semua poinnya nanti akan diakumulasikan sampai pertanyaan paling terakhir di 10 pertanyaan terakhir. Lalu kemudian akan terlihat podiumnya, siapa yang juara 1, 2, 3 dan runner-up-nya. Oke. Oke, pertanyaan nomor 2, 2 of 10. Berarti pertanyaan kedua dari 10 pertanyaan. The example of noun phrase. Yes, contoh dari noun phrase. Yang mana? 5, 4, 3. Oke, betul sekali. Jadi contoh dari noun phrase adalah my friend. My friend. Itu friend itu frase ya. Yang dia sebagai noun dan 2 kata. Ya, 2 kata yang memiliki satu ekspresi. Oke, selanjutnya kalau ada yang menjawab my friend is your friend, ini kira-kira jenisnya frase, klausa atau kalimat? Boleh klausa, boleh juga kalimat. Tidak ada titik. Oke, sekarang kita melangkah ke kita lihat agen Ali yang Oke, sekarang kita lihat podiumnya siapa yang juara 1, 2, 3 dan runner-up-nya ya. Podium. Siapa yang juara 3? Jadi hari ini kita sudah belajar tentang subjek dan predikat dalam kalimat pasif dan kalimat aktif. Nah, sebelum untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ada yang mau mengkonklusikan atau ada yang mau memberikan kesimpulan tentang apa itu kalimat aktif dan kalimat pasif atau bedanya? Tentang subjek dan verbnya dan juga objeknya. Ada yang memberikan kesimpulan aktif dan pasif bedanya apa? Dan di mana letak subjek dan predikat serta objeknya dari setiap kalimat yaitu aktif dan pasif. Ada? Sebelum saya menyebut lebih silakan. Melan. Kalau pasif, subjeknya di belakang, terus kata kerjanya tidak, dan bisa juga ditambahkan baik. Baik, oke. Mantap. Ada lagi yang mau menambahkan? Itu pasif. Sekarang yang aktif. Ada yang mau menambahkan tentang aktif? Satu orang yang mau menambahkan tentang aktif. Tadi pasif sudah. Pasif subjeknya ditaruh ke belakang, objeknya ditaruh ke depan. Lalu kemudian bentuk verbnya ditambahkan dengan tinggi, lalu dalam bentuk verb. Ada lagi yang mau menambahkan tentang aktif. Aktif kalau kalimat aktif, subjeknya di mana, objeknya di mana, dan predikatnya dalam bentuk apa? Ini adalah sekarang lanjut. Nomor terakhir nih, kita masih nomor terakhir. Kita lihat contohnya. Power Rangers lagi yang memimpin sekarang ya. Oke, terakhir. The history of 20th century architecture is rooted in experiments in iron and steel. Yang mana predikat? Yang mana predikatnya? Oke, betul. Jadi ada satu kelompok yang kurang tepat. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah is rooted. Ini aktif atau pasif? Pasif. Karena dia pakai 3 plus
Aktif. Aktif loh, ini bukan pasif. Kalau pasif itu yang ada malah tadi sangat dijawab dengan sangat lantang sama pertanyaan kenapa. Sekarang aktif. Silakan. Lama sekali nih kayaknya berpikir antara saya atau tidak ya. Ardi. Kalau kalimat aktif ciri-cirinya subjeknya menjadi pelaku utama yang aktif mengerjakan perannya. Kemudian bentuk kata kerjaan itu bentukan pertama atau sesuai dengan tensisnya, tapi bukan berarti. Oke, terima kasih. Itu ya. Jadi sudah disimpulkan sama saudara-saudara bahwa kalau kalimat aktif tadi si subjeknya ini aktif melakukan action yang disebutkan dalam predikat atau dalam bentuk verbnya. Terus kemudian kalau misalnya dia kalau dia pasif, berarti pasif dia subjeknya itu taruh di belakang, lalu kemudian bentuk verbnya menjadi to be ditambah dengan verb 3. Gitu ya. Oke. Ada yang tanyakan aman? Oke, sekian untuk hari ini. Saya akhiri dengan topik Walidaya. Tapi sebelum itu saya akan sampaikan pekan depan kita akan belajar tentang hal lain, yaitu tentang inverted subject and verb. Bagaimana itu? Yaitu kita mau subject dan verb. Pekan depan kita akan bahas lebih lanjut. Kalau misalnya kalian mau persiapkan dari sekarang untuk pertemuan pekan depan, silakan. Oke, saya tutup di layar Walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah deskripsi singkat serta proses cuplikan video pembelajaran dari mata kuliah Intermediate EFL Studies yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengejaran yang saya lakukan, khususnya pada mata kuliah Intermediate EFL Studies di program studi informatika Fakultas Teknik Komputer Universitas Cokro Aminoto Palopo. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi dosen tahun 2023. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Universitas Cokro Aminoto Palopo dan pimpinan Fakultas Teknik Komputer, rekan sejawat dosen, dan adik-adik mahasiswa. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.